Satu-satunya surat yang bismillahnya ada dua. Ada berapa? Ada dua. Jadi kalau ada kuis sebutkan surat yang bismillahnya ada dua. Surah apa? An-Naml. Ada berapa bismillahnya? Ada dua. Yang pertama mana? Bismillah yang pertama mana? Yang pertama, yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Losin. Ini bismillah yang pertama. Yang kedua, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu-satunya surah yang bismillahnya ada dua itu surah An-Naml. Jangan lupa kalau ada kuis ditanya supaya dapat hadiah, sebutkan surat yang bismillahnya ada dua. Surah apa? An-Naml. Jadi ini disebut surah An-Naml karena di situ ada kisah kerajaan semut. Kerajaan apa? Semut. Jadi semut ini menjadi suatu kekuasaan kerajaan yang mana di situ ada ada pimpinannya, ada rajanya. Nah, ada rajanya. Ini kan. Di situ kan hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini nanti akan kita bahas kisahnya, yaitu kisah kerajaan semut yang mana Nabi Sulaiman ini beliau diberi mukjizat yang luar biasa, punya beliau itu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, nabi dan juga apa? Raja. Nabi dan juga raja. Nah, jadi sekaligus menjadi seorang raja, penguasa. Nah, beliau punya kekuasaan yang sangat banyak, menguasai kekuasaan yang ada di muka bumi, bahkan dikuasai semua hewan-hewannya. Bisa bicara dengan apa? Dengan hewan, semut. Nah, ini kan. Jadi kan tadi kan semut qalat namlatun. Ada salah satu semut, pimpinannya berkata, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai pasukan semut, wahai para semut, ini kan, masuklah kalian ke rumah kalian. Rumahnya semut itu di mana? Di lubang-lubang atau di tempat-tempat yang tersembunyilah di dalam tanah. Ini kan, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Supaya apa? La yahtimannakum Sulaiman, supaya Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak menginjak-injak kalian. Wahum la yash'urun, mereka itu tidak merasa. Ketika semut raja semut tadi bilang seperti itu, siapa yang fatabassama dhahika min qawliha, mana tabassama, tersenyum. Nabi Sulaiman dikira gak dengarkan, gak paham apa yang dibicarakan oleh raja semut tadi. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dhahik, dhahika yadhaku, apa? Tertawa, tersenyum dan tertawa. Fatabassama dhahikan min qawliha, dari ucapannya semut itu tadi. Dikira saya gak paham gitu kan. Nah, kamu itu loh semut, dikira saya nggak paham. Saya paham semuanya apa yang kamu bicarakan itu kan. Nah, terkadang kan ada orang karena beda bahasa, ini kan. Misalnya orang Sunda lagi kumpul sama orang Jawa misalnya. Nah, orang Jawa ini nggak paham Sunda. Nah, dia ada sesuatu yang disembunyikan, bicara
bicara dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini kan dikira nggak paham, padahal ternyata orang yang Jawa tadi itu dia pernah tinggal di Sunda. Nah, akhirnya paham juga itu kan. Jadi ya mirip seperti Nabi Sulaiman dan semut ini. Nah, semut berbicara berkata seperti itu, Nabi Sulaiman itu mendengarkan. Nah, nih fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Kan? Dan juga ya ini doanya Nabi Sulaiman yang menunjukkan bahwa beliau itu meskipun sebagai seorang nabi tapi beliau itu apa? Beliau itu mempunyai rasa apa? Rasa tawadhu, rasa bersyukur. Jadi nabi dan raja. Jadi kaya banget, kaya sekali, gitu kan? Kayanya luar biasa. Presiden-presiden atau siapa yang paling kaya di dunia ini? Nah, ini kan orang yang paling kaya di Indonesia itu kan pemilik pabrik rokok Jarum. Nah, ini karena dia punya pabrik rokok Jarum yang sangat banyak. BCA juga miliknya, dan juga masih banyak produk-produk yang lainnya, Polytron. Nah, itu kan misalnya itu kalah, belum ada apa-apanya. Nah, ini kan jadi orang paling kaya di Indonesia yaitu bahkan termasuk orang yang kaya di dunia itu dimiliki oleh pemilik pabrik rokok. Nah, ini jadi kalian merokok atau siapa yang merokok, yang punya pabrik malah nggak ngerokok. Aneh kan? Jadi yang punya pabrik atau keluarganya juga nggak ada satupun yang ngerokok, karena mereka tahu ketika membuat rokok isinya apa, yang di bahan untuk membuat rokok itu apa. Nah, kalau kalian misalnya jadi pemilik pabrik rokok dan kalian tahu isinya rokok supaya enak itu dikasih apa, niscaya kalian nggak akan merokok. Nah, tapi karena yang pada perokok itu nggak tahu isinya rokok itu apa, makanya ya mereka nyantai-nyantai aja. Padahal yang buat, yang punya pabrik ini apa? Isinya tahu apa di situ, nikotinnya berapa, di situ ada apa namanya bahan supaya orang itu selalu kecanduan ketika merokok, itu kan merusak paru-paru, merusak ya organ dalam tubuh kita, itu kan. Karena dia tahu bahan-bahan yang dimasukkan ketika membuat rokok itu merusak badan, makanya tidak merokok, itu kan. Nah, ini menjadi orang yang paling kaya. Jadi setiap hari para perokok itu membuat kaya orang yang sebenarnya juga tidak merokok, itu kan, maksudnya pemiliknya itu. Makanya jangan mau dibohongi. Nah, dan juga jenis makanan atau apa yang lainnya yang merugikan. Yang punya pabrik Indomie, mana ada dia mau makan Indomie? Karena Indomie itu atau yang lainnya, mie instan yang lainnya, mereka tahu isinya apa. Jadi kan kalau kalian coba setiap hari makan Indomie misalnya, atau yang lainnya mie instan gitu loh, atau seminggu berapa kali lah, 3 kali, 4 kali, rusak perut kalian itu. Karena di situ banyak bahan-bahan yang merusak badan kita. Makanya harus hati-hati. Nah, ini mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Kita yang nggak tahu apa-apa malah mengonsumsi mereka, membuat kaya mereka. Nah, ini kan ya itulah manusia. Fahimtum? Nah, ini. Nah, di sini surah An-Naml ini jumlahnya ada berapa ayat? Makkiyatun wa hiya salasun au arba'un au khamsun wa tis'una ayah. Wa hiya salasun au arba'un, 3 atau 4 atau 5 ditambah 90 ayat. Ayatan apa nih ayatnya? Jadi ada yang mengatakan 93, ada yang mengatakan 94, ada juga yang mengatakan 95. Nah, ini. Fahimtum ya? 93 atau 94 atau 995. Nah, itu. Kenapa kok beda-beda? Nah, karena memang perbedaan, karena Kanjeng Nabi itu ketika mengajarkan itu kepada para sahabat, ya memang di situ tidak
Tidak tidak dikasih tahu ini satu ayat, ini satu ayat, tidak. Akan tetapi Kanjeng Nabi itu ya pokoknya ketika wakaf, beliau itu ketika di akhir ayat itu wakaf itu kan. Tapi di situ muncul perbedaan pendapat karena terkadang seperti riwayat Warsh misalnya. Dalam riwayat Warsh itu surah Al-Fatihah itu jumlahnya sama-sama 7. Tapi basmalah ini tidak termasuk surah Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dalam riwayat Hafiz atau dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dalam surah Al-Fatihah. Tapi dalam riwayat Warsh atau Qalun maupun Imam Nafi' ini tidak termasuk. Sehingga ayat yang pertama itu apa dari surah Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Terus Malik Yaumiddin 3. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Terus Ihdinas siratal mustaqim 5. Terus yang keenam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf. Ini ayat yang keberapa? Ke-6. Terus yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang keberapa? Ke-7. Sama-sama 7, tapi ayatnya itu berbeda. Nah, ini kan. Adapun di dalam mazhab yang lain atau imam yang lain, ayat terakhir ini suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah satu ayat. Ini harus tahu kalian perbedaan-perbedaan adul ay, jumlah ayat. Ini jumlah ayat harus paham. Sehingga di situ ulama ketika membaca suratal ladzina an'amta 'alaihim, ya di sini wakaf di sini. Ada yang kalau yang menjadi satu ayat ya kalau memang nafasnya kuat disambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Nah, kalau enggak kuat ya sudah berhenti. Toh itu juga ada mazhab yang lain berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi enggak apa-apa wakaf di situ. Memang di situ ada imam yang itu dianggap satu ayat. Padahal Kanjeng Nabi itu beliau berhenti di setiap akhir ayat. Jadi ada yang mengatakan bahwa kenapa kok Imam Nafi', Imam Warsh dan Imam Qalun mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ini satu ayat? Karena ketika itu Kanjeng Nabi wakaf di situ. Wakaf di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus beliau menyambungkan di ayat selanjutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu menjadi berapa ayat? Dua ayat. Wallahu alam. Gitu ya. Fahimtum? Jadi basmalah ini kalau di awal surah semua surat, di awal surat, di semua surat di dalam Al-Quran jumlahnya ada berapa suratnya? Berapa aska itu? Surat di dalam Al-Quran jumlahnya ada berapa? Ada surat kuasa, ada surat undangan, ada surat apa lagi? Ada berapa, Mas? Jumlahnya surat dalam Al-Quran berapa? 114. Berapa? Berapa jumlahnya? 114. Ada berapa yam-siam?
yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ini jadi dia bangun itu kayak kena setan. Yatakhabbatuhu syaitanu, takhabbatu terkena setan. Minal mas, tersentuh oleh setan. Bangun itu. Apa? Berapa surat di dalam Al-Quran jumlahnya? Jumlahnya berapa? An-Naim. Azza. Namamu siapa? Ahza. Azza atau Ahza? Azza. Ta'uzzuhum Azza. Berapa ta'uzzuhum Azza? Apa maknanya Azza? Yahdaz itu bergetar. Itu. Azza itu bergetar. Ta'uzzuhum Azza. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. An-Naim. Ya Allah, masih di Bekasi itu. Bekasinya sudah pindah sini, Mas. Kok masih di sana kamu? Ada berapa jumlah surat? Hah? Irfa sautak. 114. Berapa yang? 115? Ya? Berapa? Apa kata temanmu, ada berapa? Seratus 14. Ini kita membahas surah An-Naml. Makkiyah wa hiya salasun aw arba'un aw khamsun wa tis'una ayatan. Nah, ayatan di sini kedudukannya sebagai apa? Tamyiz. Sebagai tamyiz. Hiya salasun wa hiya utawi suratul Naml iku salasun 3 atau arba'un atau 4 atau khamsun atau 5 wa tis'una dan 90. Apanya? Yang 93 atau 94 atau 95 ayatnya. Itu disebut apa? Tamyiz. Ishtara itu khamsatan atau ishtara itu apa? Ishrina kitaban, gitu kan? Ishtara itu ishrina kitaban. Saya membeli 20. Apanya yang 20? Kitaban, kitabnya. Itu namanya apa? Tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini di dalam semua surah ini tidak termasuk surat kecuali surah apa? Al-Fatihah. Tapi di dalam rasamnya bismillah itu tertulis kecuali di dalam apa? Surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ini tidak termasuk di dalam surah At-Taubah. Jadi satu-satunya surat yang enggak ada basmalahnya surah apa? At-Taubah. Kenapa enggak ada basmalahnya? Karena di situ membahas tentang ayat-ayat apa? Perang, ayat-ayat laknat kepada orang kafir, untuk orang kafir. Tidak pantas kalau dimulai dengan basmalah, gitu kan. Jadi satu-satunya surat yang enggak ada basmalahnya itu apa? Surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Kemudian
Satu-satunya surat yang basmalahnya 2, surah An-Naml. Satu-satunya surah yang basmalahnya itu termasuk, maksudnya di awal ayat, yaitu surah apa? Al-Fatihah. Sehingga harus paham. Sehingga ketika menjadi imam, kenapa kok imam itu ada yang basmalahnya itu jelas, ada yang basmalahnya itu samar-samar, itu kan? Yang nggak benar itu kalau nggak baca basmalah. Ini. Kenapa di situ? Kenapa kok ada yang tahu-tahu Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin langsung. Nah, jadi bismillahnya itu nggak kedengaran. Karena di situ ikut mazhab yang mengatakan bahwa basmalah ini tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Yang jumlah ayatnya berapa? 7, sama-sama 7. Nah, yang mana di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini dibagi menjadi berapa ayat? 2. Nah, ini kan ada yang seperti itu. Ada yang baca basmalah harus jahar. Mana jahar? Jelas. Kenapa? Kok harus jelas? Karena basmalah termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Nah, ini. Tapi kalau yang orang ikut-ikutan mazhabnya Syafi'i, dia baca basmalahnya itu enggak jahar, sir. Ya karena dia enggak tahu, ikut-ikutan sama orang lain biar keren itu kan. Karena gitu ada. Ini kamu kok baca basmalahnya apa namanya? Kok enggak keras, kenapa? Ya saya ikut-ikutan sama itu, ada kan? Biar apa? Biar berbeda dengan yang lain. Karena ada istilah khalif tu'raf. Mana khalif tu'raf? Mana khalif? Berbedalah dengan yang lain, niscaya maka kamu akan dikenal. Siapa yang enggak kenal sama irsyad? Semua penduduk pondok bahkan hewan-hewannya kenal dengan irsyad. Kenapa? Karena dia itu khalif. Beda dengan yang lain yang enggak umumnya. Tapi insya Allah mulai tahun ini sama dengan yang lainnya. Tapi dia sudah terkenal. Siapa yang enggak kenal dia? Dia manusia langka, manusia terkenal. Jadi kan? Kenapa? Karena aneh sendiri. Maka jadilah orang yang aneh, maka niscaya kalian akan dikenal oleh orang banyak. Nah, khalif tu'raf. Fahimtum? Khalif tu'raf. Ditulis, itu istilah paribahasa. Khalif, berbedalah dengan yang lain atau berbuatlah keanehan, maka niscaya kamu akan dikenal. Nah, tapi ini membahayakan. Kalau anehnya positif, ini bagus. Tapi kalau anehnya negatif, ini jadi namanya dikenal tapi buruk, gitu kan? Nggak pernah mandinya seminggu sekali, gitu kan? Baunya luar biasa. Tapi insya Allah sekarang sudah sehari bahkan 5 kali. Iya kan? Khalif tu'raf. Nah, ini yang baca basmalah dia ikut-ikutan biar keren gitu kan. Akhirnya ya ini sholat di sini ini bismillahnya enggak keras gitu kan. Padahal dia hidup di tengah-tengah orang yang mazhabnya Syafi'i, yang apa namanya bacaan imamnya bacaannya hafaz itu kan. Ini. Ya boleh aja, tapi ya harus tahu dalilnya. Nah, harus tahu mana yang mazhab apa yang membacanya dengan samar, mana yang dengan bacanya dengan apa jelas. Paham tuh? Dah mungkin cukup sampai di sini, kita mulai besok. Okay. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين تقبل الله منكم. Ayo udkhulu ay sallu salat ad-duha.